Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman cerita komandan. Siap-siap merinding karena kisah ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Bayangkan seorang anak yatim piatu miskin, hidup sebatang kara di gubuk reot. Siapa sangka, takdir membawanya pada pertemuan misterius dengan seorang ratu ular cantik jelita yang mengubah hidupnya selamanya. Saksikan bagaimana ia, yang awalnya dikasihani, akhirnya menjadi raja yang disegani setelah menikahi sang ratu. Bersiaplah untuk terhanyut dalam intrik, sihir, dan ketegangan yang akan membuat kalian penasaran di setiap detiknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cerita Komandan agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Di sebuah desa terpencil, di tengah hutan belantara yang jarang dijamah manusia, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Arka. Sejak kecil, Arka telah merasakan pahitnya kehidupan. Kedua orang tuanya meninggal dunia karena penyakit misterius yang melanda desa itu. Arka tinggal di gubuk reot, beratapkan daun rumbia yang bocor di sana-sini. Setiap hari, ia harus berjuang mencari sesuap nasi, mengandalkan belas kasihan dari penduduk desa yang juga hidup serba kekurangan. Kulit Arka legam terbakar matahari, rambutnya kusut masai tak terawat. Pakaiannya lusuh dan compang-camping. Tatapan matanya menyimpan kesedihan mendalam, namun juga tersirat semangat pantang menyerah. Ia seringkali termenung di tepi sungai, merenungi nasibnya yang malang. Suara gemericik air sungai seolah menjadi teman setia yang menemaninya dalam kesepian. Suatu malam, ketika bulan bersinar redup, Arka mendengar suara rintihan dari balik semak-semak. Dengan ragu-ragu, ia mendekati sumber suara itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor ular besar tergeletak lemah. Tubuhnya terluka parah. Ular itu menatap Arka dengan tatapan memelas, seolah meminta pertolongan. Arka yang memiliki hati lembut, merasa iba melihat kondisi ular tersebut. Ia tidak peduli dengan bahaya yang mungkin mengancamnya. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka ular itu dengan air sungai dan membalutnya dengan kain lusuh yang ia miliki. Ular itu seolah mengerti niat baik Arka. Ia menjilati tangan Arka sebagai ucapan terima kasih. Setelah beberapa hari dirawat oleh Arka, ular itu mulai pulih. Suatu malam, ketika Arka tertidur lelap di gubuknya, ia bermimpi didatangi oleh seorang wanita cantik jelita. Wanita itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Arka, kaulah orang yang memiliki hati mulia. Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Sebagai balas budi, aku akan memberikanmu sebuah hadiah yang tak ternilai harganya." Arka terbangun dari tidurnya dengan perasaan bingung. Ia tidak mengerti apa maksud dari mimpi itu. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Keesokan harinya, ketika Arka pergi ke sungai untuk mencari ikan, ia melihat ular yang ia rawat sedang menunggunya di tepi sungai. Ular itu menatap Arka dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba, ular itu berubah menjadi seorang wanita cantik jelita, persis seperti wanita yang ada di dalam mimpinya. Arka terkejut bukan kepalang. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Arka, jangan takut. Aku adalah Ratu Ular dari kerajaan bawah tanah. Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Sebagai balas budi, aku akan menikahimu dan menjadikanmu raja di kerajaanku." Arka semakin terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanyalah seorang anak yatim piatu miskin. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi seorang raja? Bayang senja merayap, Aris, yatim piatu itu, menyusuri hutan kelam. Perutnya keroncongan. Sisa hari diisi mencari kayu bakar yang tak seberapa. Langkahnya terhenti oleh desisan lirih. Di balik semak berduri, seekor ular besar meringkuk. Sisiknya berkilauan bagai zamrud di bawah remang cahaya, namun luka menganga di tubuhnya. Aris ragu. Ular, makhluk buas, tapi mata itu penuh nestapa. Desisan lirih kembali terdengar, memohon. Aris mendekat, hatinya tersentuh. Dengan sobekan kain lusuh dan air dari botolnya,
Aris membersihkan luka ular itu. Ular itu diam, seolah mengerti niat baik Aris. Berhari-hari Aris merawatnya. Daun-daun herbal diracik, sarang nyaman dibuat di gua kecil. Ular itu semakin pulih, matanya memancarkan rasa terima kasih. Suatu malam, ular itu bersuara, "Kau baik, Aris. Aku berhutang nyawa padamu." Suara itu berat, mendalam, namun bukan suara ular biasa. Aris terkejut, terbata. Siapa kau?" Ular itu menjawab, "Aku adalah Ratu Ular, terperangkap dalam wujud ini karena kutukan. Kebaikanmu memudarkan sebagian kutukan itu. Jika kau bersedia, kutukan itu bisa dipatahkan sepenuhnya dengan sebuah pernikahan." Malam merayap, sunyi mencengkam gubuk reot tempat Arya berteduh. Rembulan pucat menyelinap di antara celah dinding, menyoroti wajah Arya yang terlelap kelelahan. Tangan kurusnya masih memeluk erat selimut lusuh, bekas perawatannya pada ular yang kini telah pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, hawa dingin menusuk tulang. Arya menggigil, matanya terbuka perlahan. Di hadapannya, bukan lagi ular bersisik, melainkan sosok wanita bergaun sutra hijau berkilauan. Wajahnya elok bagai bidadari, namun ada aura misterius yang menguar kuat. Arya terkesiap, lidahnya keluh. Siapa kau?" bisiknya, nyaris tak terdengar. Wanita itu tersenyum, senyum yang menyimpan kekuatan tersembunyi. "Jangan takut, Arya." Suaranya bagai desiran angin malam, lembut namun penuh perintah. "Akulah yang kau tolong. Aku adalah siluman ular Ratu Sriti." Malam merayap sunyi, hanya obor yang menari-nari di dinding goa menjadi saksi bisu. Dinding-dinding basah berkilauan aneh, memantulkan cahaya ke wajah anak yatim piatu yang terpaku. Di hadapannya, Ratu Ular tersenyum misterius, sisik hijaunya memendarkan aura kekuasaan yang mencekam. "Kau telah menunjukkan kebaikan padaku, Nak. Kebaikan yang tak pernah kudapatkan dari manusia lain," bisiknya, suaranya mendayu bagai desiran angin malam. "Sebagai balasannya, aku menawarkan kekayaan yang tak terhingga, kekuasaan yang tak tertandingi." Anak yatim itu menelan ludah. Kekayaan, kekuasaan, kata-kata itu bergaung dalam benaknya, menggoda mimpi-mimpinya yang selama ini terkubur dalam kemiskinan. Bayangan gubuk reotnya, perut keroncongan, dan tatapan sinis orang-orang kampung melintas bagai film bisu. "Tapi, apa yang harus kulakukan?" tanyanya ragu, matanya memancarkan keraguan. Ratu Ular mengulurkan tangannya, jemarinya ramping dan dingin bagai es. "Menikahlah denganku," ucapnya lirih, namun setiap kata menusuk tulang sumsum. "Jadilah rajaku. Duduklah di sisiku di singgasana yang terbuat dari emas dan permata. Kuasai seluruh wilayah kekuasaanku." Anak yatim piatu terhuyung. Menikahi Ratu Ular? Kekuatan gaib yang terpancar darinya membuat bulu kuduknya meremang. Ini bukan mimpi indah. Ini adalah perjanjian dengan kekuatan yang tak bisa dipahami. Apa yang akan terjadi jika aku menolak?" bisiknya gemetar. Senyum Ratu Ular memudar, digantikan ekspresi dingin yang menusuk. "Penolakan adalah pilihan yang tidak bijaksana, Nak," jawabnya tegas. "Kekuatan yang kumiliki bisa menjadi berkah, bisa pula menjadi kutukan. Pikirkanlah baik-baik. Nasibmu ada di tanganmu sekarang." Anak yatim piatu terdiam. Hening menyelimuti goa, hanya detak jantungnya yang menggema di telinga. Kekayaan dan kekuasaan membentang di hadapannya, namun harganya adalah jiwanya. Bisakah ia mempercayai Ratu Ular? Mungkinkah kebahagiaan sejati ditemukan di antara sisik dan sihir? Malam semakin larut, keputusan berat menantinya. Pilihan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Upacara pernikahan itu digelar di tengah hutan, di sebuah altar batu purba yang memancarkan aura mistis. Anak yatim piatu, kini mengenakan jubah sutra hitam yang berkilauan, berdiri dengan tegang di sisi Ratu Ular. Ia masih tak percaya dengan takdirnya. "Ratu Ular,
dengan sisik yang berkilauan bagai permata zamrud, memancarkan pesona yang memukau sekaligus menakutkan. Suaranya, bagai desiran angin malam, menggema di antara pepohonan. Dengan ini, aku, Ratu Srephina, memilihmu, Arya, sebagai suamiku dan rajaku. Arya, dengan suara bergetar, menjawab, aku bersedia. Saat cincin ular melingkar di jarinya, hutan bergemuruh. Keheningan mencekam menyelimuti upacara. Hanya deru napas para saksi mata makhluk-makhluk hutan yang tak lazim yang terdengar. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di balik pepohonan, mata-mata mengintai. Mereka adalah para penyihir dari Ordo Kegelapan, musuh bebuyutan Ratu Srephina. Pemimpin mereka, seorang penyihir tua bernama Mordad, menyeringai licik. Cinta? Kekuatan? Itu semua akan menjadi abu, bisiknya. Mordad dan para pengikutnya telah lama mengincar kekuasaan Ratu Srephina, dan pernikahan ini adalah kesempatan sempurna untuk menyerang. Mereka melihat Arya sebagai kelemahan, celah dalam pertahanan sang ratu. Rencana mereka sederhana, menyingkirkan Arya, melemahkan Srephina, dan merebut tahtanya. Malam pertama Arya sebagai raja dipenuhi kecemasan. Ia berjalan gelisah di paviliun istana ular yang megah namun sunyi. Srephina mendekatinya, matanya berkilat misterius. Ada yang mengintaimu, Arya. Musuh-musuhku menganggapmu sebagai ancaman. Arya terkejut. Apa yang harus kulakukan? Aku hanyalah seorang anak yatim piatu. Srephina menggenggam tangannya, memberikan kekuatan yang tak terduga. Kau adalah rajaku sekarang, Arya. Kekuatanku adalah kekuatanmu. Tapi kau harus belajar untuk melindungi dirimu sendiri. Pelajari intrik istana, waspadalah terhadap pengkhianatan. Keesokan harinya, Arya mulai berlatih pedang di bawah bimbingan Panglima Perang Srephina, seorang manusia serigala perkasa bernama Lycos. Lycos keras dan tanpa kompromi, tetapi Arya belajar dengan cepat, dipicu oleh rasa takut dan keinginan untuk melindungi Srephina. Sementara itu, Mordad mulai menyebarkan fitnah tentang Arya di antara rakyat ular. Mereka membisikkan bahwa Arya hanyalah boneka, bahwa ia tidak layak menjadi raja, bahwa ia akan membawa kehancuran bagi kerajaan. Keraguan mulai tumbuh di hati para pengikut Srephina, menciptakan celah yang semakin lebar bagi Mordad untuk mengeksploitasi. Malam mencekam istana. Obor-obor menari liar, memproyeksikan bayangan aneh di dinding-dinding batu. Angin menderu, membawa aroma kematian dan pengkhianatan. Sejak pernikahan dengan Ratu Ular, hidup anak yatim piatu, kini raja, berubah drastis. Namun, kebahagiaan semu itu terancam. Malam ini, musuh menyerbu. Baron von Grimm, seorang bangsawan serakah yang menyimpan dendam membara pada Ratu Ular, memimpin pasukan bayaran menyerbu istana. Tujuannya jelas, merebut kekuasaan dan menyingkirkan raja yang dianggapnya tak pantas. Serang, jangan sisakan seorang pun, aum Baron von Grimm, suaranya membelah kesunyian. Pedang-pedang beradu, perisai berdentang. Pertempuran sengit tak terhindarkan. Raja, yang sebelumnya hanya seorang anak yatim piatu miskin, kini berdiri tegak di garis depan. Walau hatinya dipenuhi ketakutan, ia tahu harus melindungi Ratu Ular dan kerajaannya. Ia menggenggam erat pedang pusaka yang diberikan Ratu Ular, sebuah senjata dengan kekuatan magis tersembunyi. Lindungi raja, seru Kapten Reinhardt, komandan pengawal kerajaan, dengan gagah berani menghadang serangan musuh. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Satu persatu, prajurit kerajaan tumbang. Di tengah kekacauan, Ratu Ular muncul. Wujudnya berubah, dari wanita cantik menjadi sosok ular raksasa yang menakutkan. Sisiknya berkilauan di bawah cahaya obor, matanya memancarkan amarah yang membara. Berani kalian mengusik kedamaian kerajaanku, desis Ratu Ular, suaranya menggelegar seperti guntur. Ia menyemburkan api dan racun, meluluhlantahkan barisan musuh. Baron von Grimm tertawa sinis.
Kau pikir aku takut dengan wujud mengerikanmu itu? Kekuatanmu tak sebanding dengan pasukanku. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ratu Ular. Pertempuran semakin dahsyat. Raja, dengan keberanian yang baru ditemukannya, menebas pedangnya ke arah musuh. Setiap tebasan menghasilkan percikan api dan jeritan kesakitan. Namun, ia kewalahan menghadapi jumlah musuh yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, Baron von Grimm berhasil menerobos pertahanan raja. Ia mengayunkan pedangnya, siap menghabisi raja. Raja hanya bisa pasrah, menunggu ajal menjemput. Namun, sebelum pedang Baron von Grimm mencapai raja, Ratu Ular melesat cepat dan menelan pedang itu mentah-mentah. Baron von Grimm terkejut dan mundur ketakutan. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, geram Ratu Ular. Ia menyerang Baron von Grimm dengan kekuatan penuh. Baron von Grimm mencoba melawan, tetapi sia-sia. Ia tak berdaya menghadapi amukan Ratu Ular. Akhirnya, dengan satu gerakan mematikan, Ratu Ular berhasil melumpuhkan Baron von Grimm. Ia menginjak tubuh Baron von Grimm dengan kakinya yang besar dan kuat. Kau telah kalah, desis Ratu Ular. Kekuatan cinta dan kesetiaan akan selalu mengalahkan kebencian dan keserakahan. Pasukan Baron von Grimm, melihat pemimpin mereka tak berdaya, mulai kehilangan semangat. Satu persatu, mereka menyerah atau melarikan diri. Pertempuran berakhir. Istana dipenuhi mayat dan reruntuhan. Namun, Raja dan Ratu Ular berhasil mempertahankan kekuasaan mereka. Kemenangan ini membuktikan bahwa cinta dan kesetiaan dapat mengatasi segala rintangan, bahkan melawan musuh yang paling kuat sekalipun. Malam itu sunyi, namun menyimpan bara dendam yang membara. Pasukan musuh, yang dipimpin oleh seorang adipati serakah bernama Baron von Hesse, telah dikalahkan, namun ancaman mereka belum sepenuhnya padam. Anak yatim piatu, yang kini dikenal sebagai raja, berdiri di balkon istana, menatap langit malam yang kelam. Di sampingnya, Ratu Ular, dengan sisik yang berkilauan di bawah cahaya rembulan, memancarkan aura kekuatan dan kebijaksanaan. Mereka akan kembali, kata sang ratu, suaranya berdesir seperti angin melalui pepohonan. Keserakahan adalah penyakit yang sulit disembuhkan. Raja mengangguk, wajahnya tegang. Kita harus bersiap. Kekalahan ini mungkin membuat mereka lebih nekat. Beberapa hari berlalu, diisi dengan latihan tanpa henti dan persiapan pertahanan. Raja, meski dulunya seorang anak miskin, menunjukkan bakat alami dalam strategi dan kepemimpinan. Dia belajar dari para penasihatnya, tetapi selalu mendengarkan intuisinya sendiri. Ratu Ular, di sisi lain, menggunakan sihirnya untuk melindungi kerajaan, menciptakan penghalang gaib yang tidak bisa ditembus oleh mata telanjang. Suatu pagi, peringatan berbunyi. Pasukan Baron von Hesse kembali, kali ini dengan jumlah yang lebih besar dan senjata yang lebih canggih. Di barisan depan, terlihat bayangan gelap yang familiar. Seorang penyihir bayaran yang dikenal sebagai Malazar, yang kekuatannya setara dengan Ratu Ular. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit, kata Raja, matanya menyipit. Tapi kita tidak akan menyerah. Pertempuran dimulai dengan ledakan dahsyat. Pasukan Baron menyerbu istana, tetapi disambut dengan hujan panah dan sihir. Ratu Ular dan Malazar saling berhadapan dalam duel magis yang menggetarkan bumi. Kilatan petir dan bola api bertabrakan di langit, menciptakan tontonan yang mengerikan namun mempesona. Sementara itu, Raja memimpin pasukannya ke medan perang, pedangnya berkilauan di bawah sinar matahari. Dia menebas musuh dengan keberanian dan ketangkasan yang luar biasa, memberikan semangat kepada para prajuritnya. Namun, jumlah musuh terlalu banyak, dan pasukan raja mulai terdesak. Tiba-tiba, Malazar berhasil menembus pertahanan Ratu Ular. Dia mengirimkan mantra yang kuat ke arahnya, membuatnya terhuyung mundur. Raja, melihat istrinya dalam bahaya, berlari ke arahnya, melindungi tubuhnya dengan perisai. Mantra itu menghantam perisai, mengirimkan gelombang kejut yang dahsyat. Raja terlempar ke belakang,
Perisainya hancur berkeping-keping. Dia jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. "Tidak!" teriak Ratu Ular, matanya dipenuhi amarah. Dia melepaskan kekuatan penuhnya, mengubah dirinya menjadi naga raksasa yang bersisik zamrud. Dengan raungan memekakkan telinga, dia menyerang Malazar, menghancurkannya menjadi abu. Dengan kematian Malazar, pasukan Baron kehilangan semangat. Mereka mulai mundur, dikejar oleh pasukan raja yang bersemangat kembali. Baron von Hesse, melihat kekalahannya yang tak terhindarkan, mencoba melarikan diri, tetapi dihadang oleh raja. "Ini berakhir, Baron," kata raja, suaranya dingin seperti es. "Keserakahanmu telah menghancurkanmu." Baron mencabut pedangnya dan menyerang, tetapi raja dengan mudah menangkisnya. Dengan satu gerakan cepat, raja menjatuhkan pedang Baron dan menodongkannya ke lehernya. "Saya bisa membunuhmu," kata raja. "Tapi saya tidak akan melakukannya. Saya akan membiarkanmu hidup, agar kamu bisa melihat bagaimana kerajaan ini makmur di bawah kepemimpinan saya dan ratu." Baron terhuyung mundur, matanya dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerah dan meninggalkan kerajaan. Setelah pertempuran usai, raja dan ratu berdiri berdampingan di tengah reruntuhan istana. Mereka telah mengalahkan musuh-musuh mereka dan membuktikan bahwa cinta dan keadilan lebih kuat daripada keserakahan dan kekerasan. Sejak saat itu, raja dan ratu ular memerintah kerajaan dengan bijaksana dan adil. Mereka membantu rakyat miskin dan yang membutuhkan, dan mereka memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk sukses. Kerajaan itu makmur dan damai, dan raja dan ratu dicintai oleh semua orang. Raja tidak pernah melupakan asalnya. Dia selalu ingat bagaimana rasanya menjadi seorang anak yatim piatu miskin, dan dia bertekad untuk memastikan bahwa tidak ada anak lain yang harus menderita seperti yang dia lakukan. Ratu Ular, di sisi lain, menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan yang sakit dan melindungi yang lemah. Bersama-sama, mereka menciptakan kerajaan yang benar-benar luar biasa, di mana sihir dan akal sehat berjalan beriringan, dan di mana cinta dan keadilan selalu menang. Dan begitulah, anak yatim piatu miskin itu akhirnya menjadi raja yang bijaksana dan dicintai, berkat kebaikan hatinya dan cinta dari Ratu Ular. Itulah tadi kisah luar biasa tentang anak yatim piatu yang menjadi raja setelah menikahi Ratu Ular. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya keberuntungan semata, atau ada kekuatan gaib yang bekerja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga ikut merasakan ketegangan ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Cerita Komandan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.